Salam sayang dari Eyang, sahabat Eyang ya. Dan Eyang nggak lupa mengucapkan I love you full. Sir alatrat alat kapulonan nun kumring kesaning kustala. Aku minta kaki danyang-nyai danyang sing bersau kelapa gading. Jadi semuanya yang ingin bertanya ini untuk apa ya? Yang jelas ini untuk orang-orang yang ingin memiliki apa yang kita punya. Jadi kita ambiarkan satu peristiwa yang mungkin orang nggak mau bayar utang, kita ambiarkan biar dia pemikirannya itu membayar. Atau selingkuh yang sudah gondol suami kita ya, jadi Bang Toyib, kita kembalikan. Seperti ini nih tumpeng ambiar. Dan tumpeng ambiar ini setelah nanti diurat-arit itu nggak boleh untuk dimakan. Kita urak-arik, kita rusak, ambiarkan, kemudian kita buang ke sungai yang mengalir ya, agar semua tujuan kita terkabul, karena air itu dipercaya juga ada penghuninya. Seperti itu ya guys. Eyang, untuk ritual tumpeng ambiar itu sekali kah atau berulang kali ya? Kalau dia di seberang pulau ya, dan mereka memakai guna-guna, si pelakor ini itu harus dihilangkan dulu guna-gunanya ya, terutama biar si laki-laki ini bersih dari pengaruh sihirnya ya. Itu dalam minggu pertama. Minggu kedua mengingatkan, minggu ketiga dia boleh balik ke istrinya atau pulang memohon maaf. Sudah banyak kejadian ya. Tetapi kalau Eyang tidak pakai testimoni ya, masalahnya ini kan privasi ya. Nanti mereka wow berarti kau cari Eyang Rate, berarti wow kau berdukun ke Eyang Rate gitu, nggak enak ya. Jadi yang tahu itu Eyang Rate dan si pasien. Karena kalau yang barang-barang begini kan kita nggak boleh keluar kemana-mana ya. Nanti kita wow ternyata suamimu balik karena didukunin ya, jadi jangan seperti itu ya. Nah ini kebetulan malamnya nih malam sangat sakral sekali, yaitu Jumat Kliwon ya. Kalau nggak putus dengan sekali, kita bantu dengan puter giling. Puter giling itu kita puter terus suami kita ini biar ingat kepada kita, biar balik ke kita gitu ya. Terus juga mungkin di dalam satu perusahaan mereka mau mencaplok kedudukan kita. Kita nggak usah lawan dengan bicara ya, kita lawan dengan mengusir semacam ini. Nggak usah ribut kita. Dengan begitu kita ini nggak punya musuh. Tetapi kita tahu bahwa ada orang yang tidak suka terhadap kita, dan biasanya orang itu suka angkat-angkat telur ya. Angkat-angkat telur artinya mereka mengambil hati kepada bos, memutarkan balik fakta. Itu biasa banyak kejadian ya. Apalagi di kota semacam Jakarta ini, wow, pesaing sangat-sangat berat banget ya. Di sekitar kita tuh banyak orang-orang pinter ya, karena di atas langit kan ada langit. Semoga Eyang kali ini berhasil ya, karena Eyang nggak mau ngomong wah pasti berhasil, pasti begini.
dia nggak mau propaganda, tetapi yang jelas orang yang pernah ditolong Eyang pasti mendoakan Eyang umur panjang, Eyang banyak rezeki, Eyang amin, itu sudah barokah yang tak ternilai. Ya, jadi kalau seperti Eyang ini sudah tua ya, kepengennya banyak saudara juga ya. Kita bukan munafik ya, yang begini ini pakai bayaran ya, pakai bayaran. Cari ayam cemani sendiri tahu sendiri harganya ya, kita nggak usah jelaskan ya. Susah lagi pula nyarinya ya. Masalahnya mereka yang budidaya itu kemarin katanya kena banjir ya, jadi susah nyarinya ya. Ini yang ternak di sini aja dan itu harganya bisa melambung. Yang biasanya suka ngirim katanya mati semua kena banjir. Oh, Gitu ya, kasihan. Jadi mereka juga cari makan ya. Eyang, Ya. untuk persyaratannya itu misalkan ada yang kurang gitu Eyang, nggak ada salah satu, apakah bisa dilakukan atau enggak Eyang? Ya kurang apanya dulu? Misalkan ayam cemaninya. Lah, yang ini yang pokok ayam cemani itu yang nomor 1 untuk menyebarkan itu. Untuk tumpeng ambiar tuh harus ada ayam cemani. Kalau itu yang kurang ya jangan, nggak jadi. Nggak bisa. Kalau yang lainnya itu sumpamanya kayak Boleh. bubur atau jajanan pasar atau buah gitu Eyang. Jajanan pasar asal ada syarat Oh gitu. ya. Kayak buah juga ada syarat. Yang terpenting ini adalah tumpengnya. Tumpeng ambiar ini ada cemaninya. Karena ini yang akan diorak-arik, dibubrakan, dibuyarkan gitu. Nah, kalau foto itu harus ada juga Eyang ya. Nah ini maaf ya para netizen, aku nggak nampakkan fotonya. Di bawah ayam cemani ini ada foto-foto. Ya, ini ada foto-foto yang siap kita eksekusi ya. Artinya kita nanti sobek-sobek sampai sekecil-kecilnya. Kemudian kalau sudah kita sobek-sobek, baru kita setelah ayam cemani kita sobek-sobek ya, ayam cemani lebih dulu, kemudian foto. Setelah foto ini tumpengnya diambiarkan, di kucek kayak kita marah gitu. Semakin kita nguceknya bagus, semakin oke. Nah, Karena itu energi ya. untuk si pelakornya itu apa langsung terasa atau enggak Eyang? Ya ada aja, jadi ya terasa dong. Mungkin si suami lagi inget sama istrinya, dia kayaknya ogah-ogahan lagi sama pelakornya. Karena kalau gaib, lawannya juga harus gaib. Ibarat ini makan, ini nasi, kita harus pakai sarana dong. Nggak mungkin kita makan langsung oh itu nasi kenyang. Mesti harus pakai pelantara, tangan atau sendok ya, baru sampai ke mulut kita. Seperti itu ya guys. Jadi kita ini leluhur kita dulu bukan ke pengadilan kalau memisahkan, yang nggak ada. Orang dulu ada pengadilan, paling mentok ke kelurahan gitu. Kenapa woh gitu, ini ada yang mau cerai gitu. Tapi kalau zaman dulu dibeginikan aja udah ambiar. Biasanya berapa lama tuh Eyang? Kita kasih waktu itu jaraknya sampai 21 hari ya. Dalam waktu 21 hari ini kita bantu dengan puter gilingnya biar cepet. Kalau begini ini kan sudah ambiar dia ya, udah selesai, udah ambiar. Nah ini untuk ini ya kita harus memakai sarana. Dan kalau sudah habis ini dibuang ke sungai yang mengalir, kita juga harus sedia uang logam. Kita kasih di sini uang logam, karena sungai atau kali itu ada penghuninya, ya. Karena mereka ada penjaganya, harus kita maharkan bahwa sah mereka sudah nerima. Dan kemudian ya udah disebar ke
sungai itu kan mengalir, ikut aliran daripada air yang ada di sungai. Seperti itu Yang ya. Nah setelah tumpang ambyar terus diputar giling, itu kan efeknya langsung terasa biasanya Yang ya. Oh, terasa. Ke pelakor. Pernah kejadian ini di Bandung ya. Iya. Di Bandung. Maaf Ibu, saya nggak menceritakan Ibu, saya nggak sebut namanya, tapi saya mengutip hanya ceritanya saja. Jadi seorang ibu itu bisnisnya beras tontonan, ya, beras itu sampai setiap hari itu kirim ya ke daerah-daerah, bahkan ke Bandung kota apa. Dan ibu ini kaya raya karena setiap hari dia setiap minggu dia ke desa-desa semua ya, ngambilin beras. Nanti setelah itu dia kirimkan ke kota, ke daerah-daerah. Nah ini uangnya banyak. Nah suaminya ini PNS, tahu uang banyak di rumahnya, apa-apa lengkap, meskipun itu bilangan di sebuah desa di Bandung sana. Tapi si suami ini nggak puas, kemudian dia berselingkuh. Karena harta si istri ini banyak, ada apa ya, pengen menguasai. Dan aba-aba itu dari selingkuhannya. Kenapa enggak kamu usaha sendiri? Kamu kan ngerti ngambilnya di mana-mana. Udah, istrinya itu mau diracun sama suaminya, ya. Tapi si istri ini cinta banget sama si bapak. Minta motor yang gede duduk gitu tuh, dikasih, yang mahal diberikan, ya. Apa permintaannya, mobilnya habis Innova ganti apa sih itu, pokoknya serba di alam ya, dituruti lah pokoknya Yang ikutin ya. Tetapi imbal baliknya bapak ini cuma baik di muka doang. Kalau istrinya keluar kota sama supir sama ini, dia juga keluar rumah gitu. Keluar rumah, sehingga waktu itu istrinya nggak jadi ngirim karena ada sesuatu, dia balik dong. Pulang ke rumah, ternyata suaminya nggak ada. Ditunggu sampai sehari 2 hari nggak ada. Masalahnya kan HP-nya tuh mati dihubungi. Terus suaminya pulang berkelahi dong, besar, ribut besar. Setelah ribut besar, si suami, aku talak katanya gitu, ya. Aku udah bosan hidup sama kamu, selalu kamu tinggal gini. Ya istri namanya cinta kan, nangis. Pada suatu hari malam itu sedia racun mau dikasih teh atau apa. Tapi untungnya emak-emak yang pembantunya tuh setia, karena dia dikasih uang untuk masak, untuk apa-apa, percaya sama si emak-emak ini. Karena memang si ibu ini yang cari duit dan yang gajiin gitu loh. Terus udahnya gitu, dia cerita sama ibunya, kalau minum apa-apa yang bapak kasih jangan diminum ya Bu. Kenapa? Dikasih racun. Nah ibunya ini nggak percaya, dikasihlah makanan apa yang ini, dikasih ayamnya. Ternyata ayamnya langsung kelipet mati, ya. Terus kemudian ibunya tuh percaya, langsung dibuang itu tadi minuman atau jajan-jajan yang disediakan bapak. Terus langsung dia ini sandiwara, langsung kayaknya dia pingsan. Langsung dia pingsan. Di ini kan udah lemes gitu. Pak, dibawa aja ke rumah sakit si ibu katanya. Masanya ini saya panggil nggak denger. Aku lagi repot, kamu pakai taksi aja, panggil Grab gitu. Terus ya udah dipanggil ke Grab, padahal ibunya kan kalau di Grab ini nggak apa-apa gitu loh. Terus sudah si bibitnya juga nggak pulang-pulang. Terus dia nanya sama bibinya,
kamu ke rumah sakit mana? Ini Pak, katanya ibu itu keracunan, kena lambungnya. Ini harus dikompak, kemungkinan ya sampai 2-3 hari. Kalau itu lolos Pak, kalau enggak ya bahaya untuk ibu, karena lambungnya pecah. Oh gitu ya, itu oh gitu ya, nggak datang ya. Cuma dia minta kamarnya apanya, katanya dia masih sibuk gitu. Tahu-tahu si bini muda calonnya tuh pulang ke rumah. Padahal si ibu ini dengan bapak kan punya anak-anak. Itu udah dikasih tahu sama si ibu, kalau bapakmu tuh gini. Kamu nggak usah percaya, kita sandiwara semua. Tapi anak yang laki-laki itu nggak terima. Ini mama gua yang kerja gitu, tapi kan sudah berkeluarga dia. Terus disuruh diem-diem aja, nanti langsung lapor RT RW. Kalau ibumu sakit di rumah sakit, si bapakmu bawa selingkuhannya ke rumah. Nah ini ceritanya kisah nyata, makanya aku mohon izin sama ibu yang ada di Indramayu, mohon izin. Terus si ibu ini bilang dong sama dokter-dokter, kalau di sana kan kenalan-kenalan gitu ya, belum mau. Terus ya ngamar, bayar itu ngamar. Ngamar, bayar. Terus dia bilang dia sakit ini, sakit itu, bilangnya ngamar. Bener, si bapaknya itu kayak sok kuasa rumah itu semua gitu. Terus dia sama selingkuhannya ngirim beras gitu kan. Itu dipantau, divideokan sama anaknya. Sudah sampai 4-5 hari, anaknya nggak tahan. Langsung dia lapor RT, RW, dan polisi. Langsung bapaknya di tengah jalan itu dicegat gitu loh ya. Katanya ini surat-suratnya mana, ini jalannya mana, perintah kalau bawa beras banyak-banyak itu harus ada surat jalan gitu loh. Ternyata dia nggak ngerti itu, karena memang nggak pernah ngirim. Nah dari situ bapaknya ditahan. Bapaknya ditahan, ini, padahal itu semua dikontak sama anaknya. Udah, terus difoto, viral gitu. Bapak ini PNS kan, nggak boleh bawa selingkuhan gini. Dia bilang itu taman bisnisnya. Terus karena bapak ini mau ditahan, karena mengambil aset istrinya, dan nggak pernah ke rumah sakit. Tahu-tahu bapak datang ke rumah sakit, ya. Tapi ini dalam pengerjaan Eyang, ya. Dalam pengerjaan Eyang dengan tumpeng ambyar, terus puter giling. Di sana dia nangis-nangis, mulai sadar bahwa itu dia disuruh sama bini mudanya untuk memegang asetnya semua. Dan istrinya itu, bini mudanya itu sering dikasih uang banyak-banyak. Baru dia sadar, oh istriku begini kerjanya ya, sampai naik truk gini-gini gitu kan. Ternyata capek juga gitu loh, masih eyel-eyelan sama orang gitu kan. Si istrinya udah dapat duit itu nuntut, bagiannya dia mana, belanja mana gitu ya. Nah, dulu sama istrinya nggak kayak begitu gitu loh ya. Yang taunya bapak itu ada aja semuanya gitu. Akhirnya mungkin dari situ mulai sadar. Kemudian aku tetap berhubungan sama si ibu ya. Ibu, dia udah kesini sampai 2-3 kali, tapi aku nggak hiraukan. Terus aku bilang aku mau minta cerai aja, katanya gitu. Wah nangis ibu, sampai dia cium-cium kakiku. Terus aku tanya, kamu telah berbuat apa sehingga aku keracunan? Padahal si mak itu nggak bikin minuman itu, kamu yang bikin dan dicek sama dokter, ini ada racunnya dan kamu mau dipegang sama dokternya. Ya, masalahnya kamu sudah buat aku seperti ini. Wah nangis dia, janji sumpah nggak akan kembali lagi kepada pelakornya ini. Lah
bapak ini takut sama polisi juga karena itu tadi bekas minumannya kan ada racunnya. Itu mau ditahan gitu. Akhirnya dia nggak balik-balik ke tempatnya Pelakor. selingkuhannya. Terus si anaknya datengin selingkuhannya, ya. Kamu guna-gunain bapakku ya. Ini ternyata anaknya ibu ini rumahnya itu di dekatnya dukun itu. Gitu loh. Deket. Ketahuan kalau dia main dukun. Saat dukun-dukunnya kena itu kasus. Sempat viral. Kemudian ibu itu bilang terima kasih sama Eyang sampai ngirim beras ketan apa yang aku bilang, Bu ada beras ketan ya? Ada, wah dikirimin banyak-banyak gitu kan. Aku bilang, lah kok banyak sekali Bu, dikirimin 1 kintal ya 100 kilo, kirimin beras gini ya. Astuka terima kasih Ibu ya. Aku masih ingat itu dan aku bangga. Setelah aku datang ke sana ya mereka udah baik-baik saja ya sampai hari ini gitu. Nah, Jadi kalau pengaruh guna-guna itu ya meskipun gimana kita ngotot nggak bisa, masalah itu terpengaruh. nah, efek dari si pelakor itu biasanya kalau kena tumpeng ambyar apa? Pusing atau gila atau Suka aja. Langsung nggak suka, dia nggak suka, si laki-laki ini juga nggak suka. Aku nggak mau bikin orang mencelakai ya, tetapi mereka itu dengan sendirinya bubar sendiri ya. suka berubah gitu loh. Tapi ada misalkan si pelakornya pakai juga ya misalnya main Nggak pakai, kalau nggak pakai masa bisa menundukkan orang ini? ya maksudnya itu ada gesekan-gesekan energi nggak itu ya? Ya jelas dong. Nah, Buktinya bapaknya manut, ngikutin apa kata pelakor. gitu. Mm-mm. Nah, untuk membubarkannya itu cukup hanya dengan sekali itu ya sekali. Dengan ayam cemani ini sekali ya. Kemudian ini kan sekali, nanti 21 hari ini kita bantu dengan Puter giling. Puter giling putus namanya. Mm-mm. Nah, puter giling putus ini nanti fotonya si bapak dengan orang ini kita giling biar panas, biar nggak suka lagi blingsakan dia. Tapi nggak mungkin sampai stres atau gimana gitu ya Aku nggak mau mematikan orang atau menyakitin orang ya. Tapi kalau haknya memang itu suami istri ya kita kembalikan. Kalau kita menyakiti itu, Eyang sendiri punya anak cucu loh. Iya. Ya, Eyang nggak mau. Tapi pusing-pusing gitu ada nggak ya? Ya ada, namanya ya? digiling di kompor. Iya. Gimana sih? Pusing, stres itu pegel gitu nggak yang biasanya? Ya, keingetan terus sama istrinya. Oh. Terus sama si pelakor itu udah nggak cinta lagi gitu loh. Otomatis ya. Otomatis, karena kan ini ada rajaan ya, semacam ini nih ada rajaan. Nah, ini semua sudah diraja. Iya. Ini sudah diraja. Jadi rajanya itu kita bikin dia benci. Ya, kita bikin dia benci, dibikin dia pokoknya ya gimana orang benci itu, nggak demen lagi gitu loh. Gitu ya sayang ya. Iya. Jadi jangan bermain-main, dianggap guna-guna nggak ada. Oh banyak. Zaman dulu itu orang nggak usah dokter, nggak usah hakim, nggak usah, dengan ritual-ritual semacam ini aja udah ludes ambyar. Bisa ketahuan nggak yang misalkan yang pakai tumpeng ambyar itu yang Ya, bagi yang pakai juga gitu yang dari dukunnya gitu atau gimana gitu? oh enggak Ya? tumpeng ambyar itu hanya Eyang yang punya. Ya hanya Eyang, karena terus terang aja Eyang itu nggak pernah belajar jadi dukun. Ya, Eyang dulu itu penyiar TVRI Denpasar loh. Ini Eyang berani ngomong karena memang kenyataan gitu. Waktu Eyang zaman kuliah di sastra, mungkin sekarang ini ada teman-temanku di sastra ya ngelihat ini Tuti ya, dia nggak taunya Mas Tuti ya, bukan Eyang Ratih. Karena nggak ada yang tahu yang ya. Iya. Ya apa jarang yang tahu.
Jadi seperti itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu pasti jatuh juga. Ya. Kita sudah bungkus kadonya rapi-rapi, tapi kalau isinya tai pasti bau. Ya. Itu istilahnya sayang. Jadi jangan coba-coba menyakiti perempuan yang sudah membahagiakan kamu. Karena karma itu lebih besar. Ya, karma pala itu siapa yang menanam dia yang menuai. Pasti seperti itu. Ya. Pesan Eyang untuk tumpang ambyar dan putar giling putus Eyang. Semoga para netizenku semua ya yang ada di rumah, yang ada di mana-mana ya di Nusantara dan luar negeri, biasanya banyak orang-orang dari luar terus nanti DM Eyang ya. Inilah ritual tumpeng ambyar dengan ayam cemani ya. Anda sudah lihat syaratnya seperti ini. Mereka bilang kok Eyang mehong ya, mehong. Karena ini di paranormal lain nggak ada, cuman adanya di Eyang doang. Ini sebetulnya Eyang tidak publikasikan karena Eyang nggak mau pamer gitu ya. Tapi berhubung kali ini harinya hari baik ya, Jumat Kliwon, dan ada kebetulan kita bikin ayam cemani. Oke, aku akan bongkar tuntas biar kalian semua tahu kalau kamu disakiti jangan menangis mengerang-ngerang, bikin suamimu yang glosor. Nah, kalau itu harus malam Jumat Kliwon atau Pahing, Wage gitu bisa ya? Yang bisa itu Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Legi, seperti itu. Selain itu nggak bisa ya? Kurang gitu. Oh, kurang gitu. Kurang gitu, itu memang sakral ya. Hari-hari itu memang sakral. Baik Eyang. Eyang akhiri dulu karena Eyang mau ritual ya, Deb. Salam sayang dari Eyang, sahabat Eyang ya. Dan Eyang nggak lupa mengucapkan I love you full. Terima kasih pada semuanya yang telah memberikan gift untuk Eyang. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Amitova, dan salam kebajikan. Bye, Rahayu. Bubaya 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 bubaya. Sekarang ini kamu sobek-sobek, artinya dipatah-patahin ayamnya. Jangan lupa Cik ya. Enggak. Kayak marah, ambil. Kayak marah, jengkel. Kesel gimana sih? Kesel. Kesel dok tuh pokoknya dah nyelek Kesel. hancur semuanya. Hancur. Buyar yang kecil-kecil. Buyar, hancur, bubaya. Hancur kamu ya. Tidak bisa geng-gengan kamu. Jangan geng-gengan, cari angkat-angkat telur. Kita nama sama bosmu ya. Dia disayangi sama bosmu, hancur, bubar. Nah, inilah tumpeng ambyar namanya ya. Ayam cemaninya dihancurin pemirsa, sehancur-hancurnya. Ini ayam cemani harus kecil-kecil, sehancur-hancurnya ya, kecil-kecil bubar. Ini yang dinamakan tumpeng ambyar ya, biar ambyar semuanya. Ya kecil-kecil, ini masih ada gede-gede. Setelah dihancurkan sehancur-hancurnya nanti akan dibuang atau dilarung ke air yang mengalir ya, ke sungai tentunya. Sungai yang mengalir airnya atau bisa tembus ke laut. Kelihatan ya pemirsa, hancur
hancur semuanya ayam cemaninya. Ya, ambil fotonya. Ditumpuk tumpukan itu. Nah, sobek-sobek. Kalau ada guna-guna tuh sulit ya. Sulit nyobeknya semua. Oh, semua ya. Selain ayam cemani, fotonya itu juga disobek-sobek pemirsa ya. Kenapa disobek-sobek? Namanya juga tumpeng ambiar, biar bubar semuanya. Yang jahat-jahat, yang baik kembalinya kepadanya. Gitu pemirsa. Tuh. Sehancur-hancurnya seperti ayam cemani, fotonya itu juga. Foto itu udah dirajah tentunya ya. Foto sang pelakor, foto apa. Ya guys, padahal ini kertas biasa, tapi ada yang sulit, ada yang tidak. Ini berarti salah satu dari mereka itu ada pegangannya. Oh, kelihatan dari foto yang Ya, ya. dari kertas ini kan sulit Iya. banget. Nah, tuh. Padahal kertasnya sama loh Sama. pemirsa. Oh. Kan? Sama. Tuh, kalau ada pegangan, ada ininya tuh sulit. Karena semacam dia dijagain gitu loh. Oh. Ya. Kalau dari ayamnya tadi nggak bisa dilihat ya, yang dari foto bisa dilihatnya yang ya. Dari foto, karena kan foto ada namanya. Heeh. Kalau dari ayam cemani ini sarana, sarananya. Terus yang kecil-kecil, nah kalau biasanya gampang ya gampang gitu ya. Ini ada yang sulit, ada yang ini. Kebanyakan itu mudah atau enggak yang untuk mensobek-sobek foto yang? Ya biasanya yang nggak ada apa-apanya mudah, gampang. Lancar aja ya. Kalau ada pegangan sulit kayak tadi itu. Ada aja yang ketahan padahal sama ya. Sama. Itu ya pemirsa ya. Udah kecil-kecil nih, masih gede-gede nih. Sekecil-kecilnya, makin kecil makin bagus. Makin kecil makin bagus, makin hancur Makin ternyata. hancur. Dan ini yang punya tumpeng ambiar tuh hanya Eyang Rati aja ya. Yang lain nggak ada yang ya. Nggak ada, aku belum pernah lihat. Kalau puter Tapi giling, biasanya kalau sudah keluar di TikTok atau apa dicontoh. tapi kan mantranya beda ya. Beda, dia nggak tahu gitu loh ya. Ininya rajahannya juga nggak tahu. Beda versi gitu. Ya puter giling kan banyak yang nyontoh itu. Dia nggak bisa. Iya banyak yang nyontoh. Nggak bisa, hasilnya di Eyang. Gede. Tuh telur semua hancur. Semua dihancurin semua. Hati tajam. Masih ada kulitnya. Nggak cuma ayam cemani dan foto, telur pun dihancurin. Oh. Pokoknya seisi yang ada di tumpeng ya Ini ada telur. dihancurin. Namanya juga tumpeng ambiar. Jadi semuanya yang ada itu harus hancur. Jadi satu. Dihancurin semuanya. Diambiar. Hancur sehancur-hancurnya. Marah. Masih kurang. Masih Muap. kurang. Masih kurang pemirsa. Kurang. Aduh, Marah-marah. Oh. Masih terlalu Aduh, halus. kamu terlalu menyakitkan halus. ya. Ya bubar Kurang kamu. kasar, masih kurang kasar. Bubar kamu, bubar kamu. Hah? Kamu menyakitkan orang lain sampai punggung, lengan, tangan, semua dibuat sakit seluruh badannya. Wah, keterlaluan ya. Ini biar ambiar aja, kita nggak mau bikin nyantet atau gimana ya, Ci ya. Tetapi kita kembalikan. Ayo, ini dijadiin satu semua, diambiarin di jengkel. Oh, buyar kamu.
Buyar kamu, buyar. Buyar, buyar. Buyar. Oh, satu itu ucek-ucek gitu. Kayak orang kejengkelan. Ya. Eyang Rati berulang kali membacakan doa untuk tumpeng ambyar agar secepatnya bubar, agar secepatnya buyar. Seperti namanya, tumpeng ambyar. Ya,